ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalamnya ada penyatuan wiraga, wirama, wirasa, tarian tadi. Ada sesajinya, simbol-simbol doa yang diwujudkan dalam bentuk, entah itu jenang sengkolo, entah itu cok bakal. Ya. Mau tanya, karawitan itu ada berapa macam dan mengapa penjenengan itu tertarik di karawitan yang kami melihat itu ribet gitu, perlengkapannya gitu. Oke. Gini Bang Beler, untuk karawitan sendiri itu kan nama umum dari musik tradisional Indonesia. Ada karawitan Sunda, karawitan Jawa, karawitan Bali dan sebagainya gitu ya. Kalau merujuk ke karawitan dari kata rawit, rawit itu kecil dan rumit. Jadi memang betul kata Mas Anto Beler bahwa karawitan memang karena banyak jenisnya, satu musik yang diramu jadi satu menjadi keindahan gitu. Itu ya dari saya. Mungkin ada yang lain mungkin. Kita sering. Kenapa penjenengan itu tertarik di jaranan dan saat ini lagi mengkader ya, dianggap mengkader atau ke anak-anak paling besar katanya SMP. Apa betul dan motivasinya apa Mas di Kuda Lumping itu? Gini, kalau tadi Bang Handi ini kan karawitan skupnya kan luas. Sebuah seni musik itu bahasa jiwa, bahasa universal, bahasa leluhur kita dahulu. Kalau saya memfokuskan di jaranan itu karena itu ikoniknya Kediri, ciri khasnya Kediri. Ikoniknya Kediri. Ciri khasnya Kediri. Maka saya mempelajari tentang jaranan. Apa itu jaranan? Jaranan itu sendiri menurut saya bukan hanya tentang tontonan, tapi adalah sebuah ritual keagamaan, ritual ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalamnya ada penyatuan wiraga, wirama, wirasa, tarian tadi. Ada sesajinya, simbol-simbol doa yang diwujudkan dalam bentuk, entah itu jenang sengkolo, entah itu cok bakal dan lain-lain. Bentar Om. Kalau menyangkut agama, tadi kan ibadah. Kan kadang ada, saya potong ini tadi. Cenderung ada yang komentar atau berpendapat itu musyrik, itu betul apa enggak sebetulnya? Karena tidak tahu, maka di sini karena tidak tahu ya. Makanya tidak kenal itu maka tak sayang. Nah itu loh guys. Karena apa? Banyak seni budaya kita ini tidak mau mempelajari, akhirnya tidak tahu dan bahkan mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan, memusuhi, bahkan meninggalkan adat budaya kita sendiri. Padahal di situ para leluhur kita itu sudah luar biasa. Inilah yang cocok dengan kita. Nggak mungkin leluhur kita mewariskan sesuatu ilmu budaya yang tidak cocok buat anak keturunannya. Ibarat leluhur kita itu macan, nggak mungkin mewariskan ilmu makan rumput kepada anak keturunannya. Kodrat kita sebagai orang Jawa ya seperti ini. Maka pelajari. Mau nggak mau kodrat kita seperti ini. Nah, di dalam jaranan tersebut kenapa saya katakan di awal bahwa jaranan itu adalah sebenarnya adalah ritual ibadah. Karena di dalamnya ada simbol-simbol, ada doa-doa kepada Yang Maha Pencipta, bukan kepada setan, jin, setan, demit, peri, prayangan, bukan. Di situ ada proses pengenalan diri melalui gerak, melalui tari, ada alunan nada juga. Nah, jadi ada doa, ada sesaji yang intinya adalah memayu hayuning bawono. Berarti di situ adalah proses untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan, orang-orang Jawa dulu tidak hanya dengan berdoa, tidak hanya dengan berbuat baik, tapi dengan cara seperti itu membuat sebuah ritus itu juga mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu. Nah, kenapa tadi Om Anto bilang bahwa jaranan itu musyrik? Karena seolah-olah dadi melebon setan kan seperti itu. Nah, yang di sini yang perlu kita luruskan bahwa sebenarnya setan itu bukan masuk ke raga kita. Ini bukan masalah setan, bukan masalah demit atau lain-lain. Tapi di mana penari ini ketika dia sudah trans, gelombang otaknya ini dimensinya, frekuensinya nyambung dengan dimensi lain,
Maka sang penanggap tadi mungkin keluarganya dia punya keluarga yang belum sempurna ya. Akhirnya dia menyampaikan, "Mbok yo aku ditulung, aku diutang di sana lu. Mbok yo aku ditulung, aku mbiyen teragang di kubur di sana lu." Ini dia sebagai media untuk menyampaikan, bukan si bayi teragang masuk dalam tubuh kita, bukan, tapi dia sebagai penyambung lidah. Maka sang gambuh, sang dalang, sang pemegang acara ritual tadi ini menyampaikan, "Oh ya wes lah gitu, tak tulung, tak doakan, mudah-mudahan sampai dapat kesempurnaan sehingga berefek positif kepada keluarga yang jenengan tinggalkan." Nah, ini harapan-harapan kita. Itu yang leluhur-leluhur atau saudara-saudara kita yang memang terjebak di dimensi yang sama dengan kita, tapi dia nggak punya raga. Bagaimana dengan leluhur yang hebat? Nah, ini yang dimintai doa restu. Mudah-mudahan yang nanggap ini, calon temanten ini, sampai kakek ninen, dan seterusnya. Seperti itu, Om. Jadi bukan demit, hantu, setan masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Tapi seperti layaknya TV dan remote. Bukan remote masuk ke dalam TV, tapi frekuensi remote dan TV ini saling nyambung. Maka yang pegang remote atau dimensi lain ini mengatakan, "Banterno, irihno, ganti program," seperti itu. Jadi tubuh kita tetap bersih, tubuh kita tetap. Nah, ini yang banyak tafsir yang berbeda. Banyak tafsir yang keliru tentang budaya yang ditinggalkan leluhur kita, bahwa ngundang setan. Bukan. Mungkin Om Antok punya hajat, terus adakan jaranan. Itu doa sebenarnya. Mudah-mudahan keluarganya Om Antok, mudah-mudahan leluhurnya Om Antok dan seterusnya yang bertempat tinggal di daerah Banjar pekarangannya Om Antok bisa positif semua. Seperti itu, Om. Gitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke Mas Wendy. Jadi pada intinya nganu ya Om Dalang, ritual sebuah doa yang positif sebetulnya kalau dimaknai yang sudah memahami terkait budaya kuda lumping ya. Betul. Nah, terus begini, kembali ke Mas Hendy lah. Mas Hendy, untuk ngerawat mulai terjun di karawitan itu berapa lama dan juga tertariknya itu karena apa, Kang? Ya, terima kasih. Benarnya saya dulu itu punya mbah itu juga seniman, juga pengrawit, juga pemain wayang orang. Cuma terputus ke orang tua itu sudah tidak ada yang melakukan lah, artinya bukan ya pelaku, tapi bukan seperti mbak saya. Nah, ketika di SD itu di sekolah ada kendang, tiba-tiba saya suruh ngendang itu kok muni itu, artinya saya percaya bahwa memang artinya darah atau keturunan itu pasti ada walaupun sudah lama tidak gitu ya. Nah, tertariknya gini, waktu saya dulu SD itu diajar orang dari sebuah institusi perguruan tinggi, diberi motivasi bahwa sekolah seni ngene kowe mesti iso dadi duta seni. Nah, itu yang sejak itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Mancep ya, Pak? Iya. Aku tak kejar walaupun mungkin dukungan keluarga ketika lulus SMP mau ke SMK kesenian tidak boleh, SMA ya nggak apa-apa, saya di SMA dulu. Nah, setelah itu saya meneruskan di sekolahan kesenian, yaitu di STKW Surabaya, Sekolah Tinggi Kesenian Watikta Surabaya, menekuni karawitan. Ya, kenapa saya tertarik? Ya, waktu saya kesempatan, bukan saya diundang ya, saya kesempatan ikut suatu rombongan atau proyek besar mungkin, atau proyek yang sampai ke manca itu. Pernah suatu ketika saya diundang di suatu tempat itu, waktu kita datang langsung disuguhi karawitan anak TK, SD, SMP di negara itu negara luar di Sydney. Kalau anak-anak malah. Ya, anak-anak. Kalau nggak salah tahun 2004 itu ke sana. Lah malah kayak gini izin. Australia malah anak-anak kecil sudah karawitan. Di sana itu bahasa Jawa karawitan itu masuk kurikulum muatan lokal. Karawitan Bali, Sunda, Jawa itu masuk muatan lokal, dari dipilih, dan mereka itu makanya ketika kita ada orang luar negeri yang pintar nyinden dan lain-lain itu kita nggak gumun. Artinya kalau saya tidak gumun karena apa? Mereka ada yaitu pelajaran etnomusikologi ya, etnomusikologi, musik etnik itu
diajarkan sejak dasar sampai menengah sampai perguruan tinggi. Di luar negeri itu ada kurikulumnya. Nah, memang di negara kita ketahui sendiri untuk di sana di luar itu juga banyak anak-anak muda itu yang ikut kurikulum itu. Tertarik juga, Bang. Di sekolah tertentu itu malah wajib gitu. Kurikulum mulak wajib ya harus dipelajari. Malah bahasa Jawa itu kalau kita tahu di luar negeri itu ada banyak sekali yang masuk ke kurikulum muatan-muatan lokal mereka gitu. Seni budaya Jawa gitu. Nah, makanya setelah itu saya termotivasi, loh mau sore artinya negara kita sendiri. Makanya ketika saya pulang, saya langsung terjun ke dunia pendidikan ya, untuk melatih karawitan. Dan cara saya melatih mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau saya lebih memotivasi mereka agar mereka itu sangat menjiwai, jadi menginfluence mereka agar punya semangat untuk meneruskan itu. Makanya memotivasi gitu ya, Bang. Dari anak-anak didik saya itu ada beberapa yang meneruskan sampai perguruan tinggi seni, walaupun mereka kontra sama orang tua, dan mereka alhamdulillah ya ada yang sudah menjadi ya mungkin nasibnya sudah lebih baik, dan karena dia di kesenian itu banyak, ada beberapa gitu. Itu motivasi saya pelestarian adalah itu. Jadi kenapa sih wong barat anak-anak muda ada kurikulumnya, ada tertarik dengan budaya kita gitu ya, Bang. Malah profesor karawitan pertama itu kan malah Profesor Dr. Sumarsam. Itu malah mengembangkan karawitan di HW kan, di HW dan di perguruan tinggi sampai sekarang sudah. Jadi ketika saya ikut rombongan mengikuti festival Gamelan Jogja Internasional, FGY, Festival Gamelan Jogja. Itu kita dari beberapa negara bisa kolaborasi, dan ternyata mereka itu motivator kita. Kenapa mereka itu mendalami etnomusikologi kita mendalam, kita tidak kan gitu. Makanya dengan itu semangat saya untuk ke pelatihan terang ke anak-anak melalui institusi sekolah itu sangat menjadi semangat saya gitu. Ya mungkin. Oke. Berarti nyambung juga sama Kang Dalang ini. Tadi kan sudah tak bilang nih gitu, Bang, Om. Maksudnya ngajari anak-anak itu, terus apakah dalam mempelajari kuda lumping ada tantangan dari masyarakat dan keluarga, atau juga ada dampak yang dari anak-anak, karena mereka kan pelajar, tidak mengganggu, dan apakah itu salah satu alasan menjadi motivasi seperti Kang Handi juga? Jadi kemarin itu diakui atau tidak, Jaranan ini begitu luar biasa. Banyak konten kreator jaranan-jaranan yang mengupload di sosial media termasuk YouTube, sehingga anak-anak ini banyak mempelajari. Nah, si anak-anak ini termasuk salah satunya di daerah saya ini mempelajari apa yang disuguhkan dari YouTube. Nah, akhirnya mereka tertarik. Nah, disitulah kemudian mereka meniru dan mempraktekkan apa yang mereka lihat, mereka dengar. Nah, terus diwadahi sama kita, diarahkan. Yang penting mereka seneng dulu. Nah, terkait dengan mereka seneng dulu, yang penting. Yang penting seneng dulu. Akhirnya mereka bisa sedikit demi sedikit beli kenong kecil, terus beli kendang. Dari tabungan atau gimana? Dari kita yang orang tua mensupport mereka. Awalnya mereka ngamen-ngamen sendiri, kasihan ada dapat 5.000, ada 4.000 dikumpulkan. Maksudnya ngamen, Bang? Bawa sound system gitu, flash disk ditabui gitu, terus joget-joget gitu. Nah, terus kemudian kita arahkan, belikan gamelan ala kadarnya, mereka bisa nabuh sendiri, nabuh jogetan. Nah, kemudian mulai berjalan untuk ngamen-ngamen secara live seperti itu. Dan kebetulan mereka usia di usia anak-anak sekolah, di mana teman-temannya banyak bermain game, bermain gadget. Nah, ini mereka berkumpul-kumpul, bersosial, memancakan masalahnya sendiri. Ada yang seneng misuh-misuh, ada yang seneng gini gitu, gak bisa dikumpulkan sama temennya. Dengan adanya wadah Jaranan ini, mereka akhirnya belajar saling menerima kekurangan,
belajar untuk menerima kelebihan temennya, saling berkompetisi untuk belajar gamelan seperti itu. Nah, ketika pelajaran sekolah paling tidak mengurangi gadget banget ya Pak? Iya, itu dampak positifnya luar biasa. Dan kemudian ketika di sekolah malah dari dari gurunya sangat mendukung, karena apa? Malah dengan adanya anak-anak jaranan ini prestasinya malah meningkat, kan lucu. Karena apa? Di situ kebetulan Nyonya dan keluarga ini yang kelas 6 wajib les privat persiapan untuk SMP. Nah, terus kemudian ada anak yang sudah tidak mau sekolah, dengan adanya jaranan ini kita suruh sekolah, ini jaranan bocah harus sekolah kan itu. Akhirnya mau masuk sekolah. Sudah 2 bulan nggak mau masuk ini. Dengan ada jaranan ini sebagai semacam jadi fasilitas surganya. ya, Iya. fasilitas Semacam untuk hal-hal yang baik ya. Semacam ini aku harus bisa dulu biar aku bisa ikut jaranan seperti itu. Nah, yang dulunya cuma dapat jajan, cuma dapat Rp2.000, terus sekarang dengan adanya dikelola sama yang gede-gede, diarahkan, ini kadang-kadang mereka bisa 25.000, 30.000. Yang paling pertama itu malah lucu, ada yang dapat 15.000, yang 5.000 dikasihkan adiknya, 5.000 dikasihkan orang tuanya, yang 5.000 dikasih Bu, ini gaji pertamaku jaranan ternyuh tuh dek kono. Seperti itu. Ya, seru lah pokoknya. Dimana di jaranan ini kita ajarkan untuk adab dan sopan santun sama orang yang lebih tua. Lewat kuda lumping. Lewat kuda lumping. Terus sama yang lebih tua, bagaimana kita salim, sungkem, hormati. Sing biasanya misah-misuh nggak boleh. Usia ini usia rentan. Ada yang sudah 2 bulan tidak masuk sekolah, mabuk, kelas SD. Iya, sebetulnya ini Ada yang rokokan. kita paham sebagai gunung es ya sebetulnya. Banyak anak-anak itu sembunyi-sembunyi. Tetapi dengan ada kuda lumping atau karawitan ini salah satu wadah tersalurkan. Luar biasanya mereka iya. dengan adanya media sosial ini bisa bijak mempergunakan untuk belajar. Bahkan ngendangnya ini sudah, yang bisa ngendang sudah ada 7 anak. Serampat, Paling besar? Usia berapa? Paling besar kelas 1 SMP. Sekitar 27 anak yang tergabung dalam grup jaranan ini. Jadi habis main ya nabuh, bernabuh, main lagi, rolling seperti itu. Ganti kesel kok. Pokoknya Karena dasarnya seneng gitu ya. Seneng. Kalau cuma dimainkan 1 kali nesu ya, pengen main action pokoknya. Seperti itu. Seninya di situ. Ya Bang Edi, tadi juga apakah ada keprihatinan Bang Edi itu terkait anak-anak muda, kan motivasi Mas Hendi itu saat ini apakah sudah sampai berapa target untuk anak muda itu lebih tertarik ke budaya karawitan seperti Kang Agus Dalang tadi sudah melakukan kuda lumpingnya itu tadi. Nggih. Gini, Bang. Saya sendiri baru pulang artinya menetap di rumah dan kudu itu kan baru tahun 2006. Dulunya nggak pernah di rumah dan tetangga saya aja nggak ngerti saya, ngerti adikku, masku. Loh, sampean mosok ngarune Mas iki tadi lho. Hampir ada yang nggak tahu, artinya nggak tahu saya karena memang jarang di rumah. 2006 saya pulang dan termotivasi itu terjun ke dunia malah dunia pendidikan lah gitu itu. Karena masih gandol-gandol gitu. Ya alhamdulillah, artinya dari era saya 2006 sampai kali ngopi Bang. Dari 2006 sampai saya aktif mengajar itu banyak sekali generasi yang mau juga melakukan seperti saya yang menjadi pelatih juga. Dan artinya gini, saya sendiri nggak pernah pesimis dengan keadaan budaya, ada yang mengatakan budaya kita gugur, nggak pernah ada. Budaya artinya kesadaran kita itu, orang mengatakan bahwa tidak ada yang mencintai karawitan, itu bagi kalian tidak mencintai. Yang mencintai itu masih banyak sekali. Buktinya apa? Ketika ada festival wayang, dalang, kemarin di Ngaru, ada apa itu tidak pernah kekurangan orang, ya. Dan dalang-dalang yang muncul di, ya terutama di daerah kita ya kan, dalang ya itu sangat banyak sekali. Apalagi di Kepung ini mulai bermunculan, mulai banyak anak, ada beberapa anak yang sekolah dalang dan lain seperti yang Kepung Timur itu. Memang itu kan anak didik saya di SMP 3 dulu dan motivasinya sangat besar untuk kepedalangan sampai sekarang sudah kuliah.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa seni kita itu gini-gini, enggak. Insya Allah dengan doa kita dan kita kerjasama Dan tidak pesimis ya Bang? Ya, tidak pernah pesimis. Dan nyatanya kalau anak itu sebenarnya kan kalau ada pemancingnya seperti Kang Dalang tadi, ada suatu tempat untuk berkreasi, pasti dia akan mau. Tinggal kita upayain apa tidak. Ya, sementara saya sendiri, mohon maaf, di daerah saya sendiri saya memang belum pernah berbuat banyak karena memang satu pekerjaan, dua memang sarana untuk itu kan memang kalau gamelan kalau tidak semua tempat ada nggih. Gamelan itu kalau kita pernah saya berusaha untuk ngelatih tembang lah di rumah itu semacam mocopat atau apa, tapi peminatnya juga belum ada. Makanya kebetulan saya di rumah kan juga punya taman baca, itu pernah saya literasi tembang lah, itu pernah berlangsung. Ya saya sendiri yang salah ketika saya sibuk nggak ada yang ganti, mereka itu datang, saya nggak ada lama-lama ya kesalahan saya sendiri. Sebenarnya semangat mereka besar untuk belajar itu. Jadi kalau di persentase saya masih optimis sekali bahwa peminat ini tradisi. Tinggal bagaimana institusi yang berwenang atau institusi yang membawai mereka membawai kesenian itu sering mengadakan acara pemintasan. Satu itu. Teringat pada saya waktu SD. Acara-acara untuk karawitan, kuda lumping, Nusantara gitu ya. Terutama musik sebagai musik mandiri ya, karawitan mandiri. Dulu waktu saya SD itu ada lomba Pan Bromo, ada lomba tayub, ada lomba apa tuh setiap tahunnya ada. Tapi setelah sekarang itu saya juga berharap dengan adanya slogan Kediri Berbudaya ini. Kediri Berbudaya, guys. Ya, Kediri Berbudaya ini ada banyak dimunculkan pentas-pentas yang artinya yang mungkin bagi saya adalah karawitan mandiri, yang belum ada adalah karawitan mandiri. Kalau karawitan sebagai pengiring tari, sebagai pengiring wayang masih bisa, tapi mungkin lomba karawitan antar kecamatan atau apa itu mungkin perlu ada itu. Mungkin kami titip pada institusi di sini, mungkin dari Dinas Pariwisata nggih, Kediri atau menawi didengar sama Mas Bupati juga. Karena Mas Bupati mumpung itu nggih. Karena punya motivasi berbudaya. Kelompok karawitan hampir sekarang per desa tuh hampir punya karawitan nggih. Kemarin tuh waktu kita diskusi, banyak sekali desa yang mau membeli alat karawitan ya. Makanya kalau ada seperti dulu ada lomba karawitan atau apa, saya yakin semangat mereka sangat. Dan kreator karawitan sekarang itu bermunculan dengan mungkin siswa-siswa yang dulu kuliah sekarang pulang itu sudah mereka lebih pintar-pintar. Artinya pengalaman mereka dalam mencari vokabuler seni itu bagus-bagus. Makanya ketika ada lomba sekarang adanya kan lomba, mungkin yang ada lomba karawitan cuma pekan seni pelajar atau festival atau lomba seni siswa FLS 2N itu. Lain itu mungkin belum ada lomba karawitan. Yang Jawa Timuran. Ya artinya karawitan kita itu universal. Artinya kalau sudah lomba itu hampir tidak bicara. Gini, Jawa Timuran, Jawa Tengah, Jogja itu hanya urusan teknik tabuh, tapi alatnya sama Bang. Alatnya sama gamelan, cuma teknik tabuhnya. Kebetulan saja saya lulusan dari STKW yang di situ 75% saya pelajari adalah model Jawa Timuran, jedong lah model itu. Tapi ketika saya pulang ke Kediri ya saya belajar lagi model-model yang ada di Kediri ini. Itu dari saya mungkin nanti sambung lagi. Kang Dalang, soalnya kan ya ini tadi para penggerak-penggeraknya mesti awal mulanya kan gak enak apa-apa, wong pejuang ini kan tidak gak enak apa-apa, perintis. Nah, paling nggak mewariskan untuk para generasi muda kita. Dan gimana ya Bang, apakah tidak mengganggu pekerjaan panjenengan sebagai bidang aparat negara, tapi masih meluangkan waktu karena motivasinya apa? Dan sampai saat ini sampai berapa kali sudah ditanggap? Gini Bang, kata mbah-mbah dulu, usia itu berpengaruh. Kalau kita kecil, kebahagiaan adalah ketika diberi. Tapi ketika kita sudah dewasa,
kebahagiaan kita adalah memberi. Apalagi yang kita berikan itu bermanfaat dan mereka terima dengan senang hati. Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang dewasa. Mungkin sekarang fasenya saya adalah menuju kepada dewasa tadi. Lek mbiyen dikek dhuwit aku seneng. Misan, cilik ngelencer untuk sangu seneng. Lek saiki fasenya sudah berbeda. Memberi itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan masalah pekerjaan? Ya, ketika kita bisa membagi waktu, membagi semua urusan sebagaimana porsinya, itu akan terjadi sebuah keindahan. Jadi waktu ada 24 jam katakanlah, 8 jam buat bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk kegiatan sosial kemanusiaan kita. Ya kira-kira kok nggak ada yang tercederai. Masih mempunyai jiwa-jiwa idealis berarti. Dan ini tetap semangat ya Bang. Tetap semangat. Nah, tapi pada ininya aku seneng penjenengan berdua ini ke anak-anak itu loh Bang. Ke anak-anak ini kan jarang toh. Bagaimana dampak dari ini tidak bisa kita hilangkan, dampak dari gadget, dampak dari kenakalan-kenakalan remaja yang memprihatinkan karena mereka tidak tahu sebetulnya apa yang dilakukan ya. Tapi dengan wadah panjenengan ini semoga dalam Kediri berbudaya dan semoga Kediri semakin mengenal budaya-budaya yang begitu hebat di Nusantara ini. Jadi memang pelestarian seni budaya kalau secara budaya, karena tagline Kediri berbudaya ini skupnya sangat luas sekali karena budaya kita itu sangat luar biasa. Ada ujup-ujup, lukis, ada sadranan dan lain-lain. Termasuk salah satunya karawitan, tari dan sebagainya ini, ritus. Nah, bagaimana mewariskan ini kita mulai dari anak-anak kecil. Betul. Bagaimana mungkin nanti di K4 Kabupaten Kediri ini, Dewan Kesenian Kebudayaan dan Kesenian Kabupaten Kediri ini membuat sebuah kerjasama dengan dinas pendidikan maupun dinas pariwisata untuk ke SD harapannya gitu ya, lokalnya agar diberikan tentang masalah ini tadi. Mungkin apa? Gamelan, ikoniknya apa? Jaranan, seperti itu. Muni Kediri jaranan, Kediri nggone jaranan, tapi titik jaranannya piye? Orang ngedong. Nah, kan gitu ya, juga ada hal yang aneh. Semua tanpa dipatenkan atau diperdengarkan ke mana-mana, jaranan setting latar cerita tetap dari Kediri, Boyong Songgolangit atau Songgolangit tadi. Jadi aku tadi jaranan tetap dari Kediri setting latar ceritanya. Nah, bagaimana orang Kediri meresponnya? Nah, tadi sudah ada di K4 mempatenkan jaranan Jawa milik Kediri. Dari obrolan ngopi dengan si Bagus sinau bareng Gus Durian ini kan niatan kami kawan-kawan muda ini pengen menggali ilmu dan informasi Bang. Kita melakukan ini mengabarkan hal-hal yang baik, walaupun kita bukan, paling tidak kita tidak merasa baik itu karena kita harus tetapi punya komitmen hal-hal yang baik itu harus kita kabarkan. Pesan dan kesan panjenengan berdua terkait untuk karawitan ataupun kuda lumping yang dimulai dari anak-anak ini kan sudah menancapkan memori Nusantara yang bagus untuk kedepannya. Paling tidak punah dan panjenengan tetap optimis sebagai pejuang-pejuang budaya di bidang panjenengan masing-masing. Adakah pesan dan motivasi buat kawan-kawan muda atau bila dilihat dan didengar oleh banyak orang? Monggo Kang Dalang. Saya dulu karena ini jaranan ya. Pesan dari yang kita dulu, kalau melakukan sesuatu pelajarilah sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sesuai dengan kemampuan usia juga. Untuk anak kecil kita perkenalkan mungkin dengan tontonannya, dengan kesenangannya. Apakah tetap dengan tontonan terus sampai kita usia SMA, kuliah? Ya enggak. Maka pelajari ketika kita sudah dewasa makna filsafat, ilmunya, kaweruhnya dari jaranan untuk ketika kita sudah dewasa. Ayo kita belajar bersama-sama melestarikan seni budaya kita. Untuk yang Kediri, ikonnya Kediri, pelajari jaranan itu tidak hanya tentang mengundang setan yang seperti halnya senter terdengar di luar, bahwa jaranan itu adalah memayu hayuning bawono, memperindah sesuatu yang ada, mendoakan siapa saja, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pokoknya tetap bekerja sama, mudah-mudahan
semua bisa bergandengan tangan, DK4, Dinas Pariwisata, Pendidikan, Pemkab, dan siapapun pelestarian budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Matur suwun, itu aja. Ya, Monggo terima Pak kasih, Wendy. ya, Kang Dalang. Jadi gini, sekarang banyak sekali para artinya ahli-ahli Widibinaca Karawitan yang sudah lulus kuliah. Mari pulang ke Kediri dan jadikan Kediri berbudaya ini sebagai kesempatan untuk menjadikan Kediri benar-benar berbudaya dan berkesenian secara bagus. Jadi gini, bagi teman-teman para ilmuwan karawitan lah gitu, silakan gali Kediri ini. Nanti filsafat apa yang ada karawitan yang ada di Kediri, gimana karawitan Kedirian itu yang aslinya gimana, itu monggo digali. Mungkin nanti bisa untuk memotivasi para seniman muda menjadi sebuah karya yang dipersembahkan untuk Kediri kita ini. Bagi juga sama dengan Kang Dalang, untuk kerjasamanya bagi institusi baik pemerintah Kabupaten Kediri, DK4 atau sekolah-sekolahan atau dinas pendidikan itu untuk lebih meramaikan kegiatan kesenian bagi anak-anak, karena dengan anak-anak mengenal kesenian lebih dalam, mereka pasti punya semangat untuk melestarikannya. Gitu dan saya coba gitu aja. Oke, berarti garis besarnya itu sebetulnya anak-anak itu kalau ada para penggerak-penggerak yang mau seperti panjenengan itu, dia akan lebih mengikuti dan mengetahui budaya kita yang begitu hebat. Saya kira mereka akan senang kalau akhirnya kata Kang Dalang itu mengenal, mengetahui, merasakan bagaimana budaya kita itu tidak kalah dengan budaya-budaya di luar sana. Paling tidak kami mewakili dari teman-teman Gus Durian yang di sini, teman-teman Gus Durian Parimojokuto, kami berterima kasih info-info, dan teman-teman kalau para kaula muda dan bapak-bapak atau masyarakat pengen ngundang jaranane Kang Dalang, ada, karena juga itulah salah satu panjenengan mau untuk meneruskan membantu anak-anak muda ini berpartisipasi dalam gerakan Kediri berbudaya dan mengenal budaya Nusantara dan hebat. Nanti bisa juga kontak Mas Wendy, atau semoga Mas Wendy sama Kang Dalang bisa kolaborasi, malah hebat saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.